Jawa Timur, salah satu provinsi di Indonesia, dikenal tak hanya karena keindahan alamnya yang sangat mempesona, tetapi juga karena kekayaan warisan sejarah dan budaya yang memikat. Di antara beragam situs bersejarah yang tersebar di Jawa Timur, terdapat sebuah petilasan yang menjadi saksi bisu dari masa lalu yang penuh misteri. Besok yen wis ana kreta tanpa jaran, tanah Jawa kalungan wesi, prau mlaku ing dhuwur awang-awang, kali ilang kedunge pasar ilang kumandangi. Iku tandha yen tekaning jaman Jayabaya wis cedhak. Akeh wong ngedol ilmu, akeh wong ngaku-ngaku njabane putih jerone dadu. Ngakune suci nanging sucine palsu. Akeh bujuk, akeh lujo, akeh udan salah mangsa, Yaitu petilasan Raja Jayabaya di Kediri. Dalam reruntuhan dan rerunggah sejarah Jawa Timur, terdapat sejarah cerita-cerita terpatri dalam tiap batu dan reruntuhan. Namun di tengah gemerlap perkotaan Kediri, Desa Menang menjadi rumah bagi petilasan yang menjadi saksi bisu peradaban masa lalu. Petilasan ini yang dikenal sebagai tempat muksa atau pemuksaan Sri Aji Jayabaya, menawarkan warisan sejarah yang kaya akan spiritualitas, ramalan, dan kebijaksanaan masa lalu. Seperti apa kisah sejarah petilasan Sri Aji Jayabaya? Tetap ikuti jejak peradaban Nusantara, titah luhur pengabdian untuk Nusantara. Sri Aji Jayabaya yang memerintah pada abad ke-12 bukan hanya seorang raja yang menguasai kerajaan Kediri pada masa keemasannya, tetapi juga seorang peramal yang ramalannya tertulis dalam bentuk kakawin Jawa, yaitu disebut Kitab Musara. Cerita tentang Jayabaya dan ramalannya yang mendalam telah melegenda hingga saat ini. Ramalannya yang dianggap memiliki ketepatan dan relevansi yang kuat membuatnya dijuluki sebagai Nostradamus versi Jawa. Petilasan ini bukan hanya sekedar situs bersejarah. Ia adalah suatu kompleks yang memiliki makna spiritual yang dalam bagi masyarakat Jawa Timur dan peziarah dari berbagai penjuru. Terletak sekitar 8 km di utara pusat kota Kediri, petilasan ini menjadi daya tarik bagi ribuan peziarah setiap tahunnya. Tidak hanya dari Jawa Timur, tetapi juga dari luar provinsi hingga kota-kota besar di Indonesia. Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya, Sri Wameswara Madusdana Awatara Nindata Sutrisingha Parakrama Utungga Dewa, yang dikenal juga sebagai Prabu Sri Aji Jayabaya, adalah sosok yang tak terlupakan dalam sejarah kerajaan Panjalu atau Kediri. Menurut perkiraan sejarah, Prabu Jayabaya memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157. Ia adalah putra dari Raden Panji dari Kerajaan Jenggala dan Putri Sekartaji dari Daha. Masa pemerintahannya diwarnai oleh kegemilangan kerajaan Kediri dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan ilmu seni, yaitu karya-karya besar seperti Mahabharata, Ramayana yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Namun kepopuleran Jayabaya lebih terkenal sebagai seorang peramal. Ramalannya tertulis dalam kakawin atau tembang Jawa. Di antaranya ada 21 pupuh berirama Asmaradana, 29 pupuh berirama Sinom, dan 8 pupuh berirama Dandang Gula yang dikenal sebagai Kitab Musarar. Prabu Jayabaya dikabarkan turun tahta dalam usia senja. Tempat muksa atau pergi ke alam lainnya konon terjadi di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Lokasi tersebut kini dianggap sebagai petilasan dan menjadi tempat ziarah yang dihormati oleh penduduk setempat dan peziarah dari segala penjuru Indonesia. Bukan hanya warga sekitar Kediri, tetapi ziarah yang dilakukan oleh orang-orang dari kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Situbondo, Pasuruan, dan daerah-daerah lainnya. Motif mereka bervariasi, mulai dari mencari keberuntungan dalam pendidikan, kesuksesan di dunia kerja, hingga berbagai harapan lainnya. Ritual-ritual khusus dilakukan oleh peziarah yang datang mulai dari Tirta Kamandanu hingga berdoa di lokasi pemuksaan. Ada yang datang untuk melanjutkan rangkaian ritual dari Sendang Tirta Kamandanu dan berdoa di pemuksaan. Tidak semua pengunjung yang melakukan ziarah mengikuti ritual yang lazim dilakukan. Beberapa datang semata-mata untuk memahami lokasi petilasan muksa Sang Prabu Jayabaya,
menikmati area tersebut dengan berfoto atau bahkan sekedar mandi di Sendang. Lokasi-lokasi kompleks petilasan ini adalah bagian suci yang dihormati para peziarah sebagai tempat di mana sang raja diyakini moksa atau melepaskan diri dari siklus kelahiran dan kematian. Sendang Tirta Kamandanu yang menjadi bagian dari kompleks petirtaan dipercaya sebagai tempat mandi raja sebelum pemoksaan, menjadikannya situs yang disucikan dan keramat bagi masyarakat setempat. Tradisi lisan yang berkembang di petilasan Sri Aji Jayabaya ini memiliki akar yang dalam sejarah budaya Jawa. Dalam mimpi seorang tokoh spiritual bernama Warso Dikromo pada tahun 1860, gundukan tanah yang kini menjadi petilasan Sri Aji Jayabaya diwujudkan. Penduduk setempat melakukan pencarian yang dipimpin oleh seorang ahli metafisik hingga petilasan tersebut berhasil ditemukan. Pada tahun 1975 dilakukan pemugaran pada petilasan ini, termasuk Loka Moksa, Loka Busana, serta Loka Makuta. Upaya pemugaran ini menjadi bukti kepedulian terhadap warisan sejarah dan budaya yang ada di Jawa Timur. Di setiap perayaan Satu Suro atau Muharram, ribuan masyarakat dari berbagai daerah berkumpul untuk meminta berkah dari petilasan ini. Petilasan Raja Jayabaya di Kediri tidak hanya mengajak pada perenungan dan kebijaksanaan, tetapi juga mengajak pada penghargaan terhadap sejarah dan warisan leluhur. Sebuah warisan yang memiliki nilai spiritual dan kearifan lokal yang tak ternilai harganya, menjadikannya sebagai situs yang harus dijaga dan dipelihara demi masa depan yang lebih baik bagi Jawa Timur.